Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini di sini dalam rangka tafaqquh fiddin, kajian i'tikaf ya. Materinya agak berat. Tadi saya sudah ngopi, nggak tahu kalau jemaah udah pada ngopi belum. Saya ngoprek-ngoprek beberapa materi-materi saya tentang fikih muqaranah atau fikih perbandingan. Cuman saya lagi berpikir apakah jamaah memang betul-betul memerlukan pembahasan detail terkait dengan fikih perbandingan atau fikih muqaranah, misalnya Abu Hanifah dan metodologi mazhab fikihnya, begitu. Tapi saya pikir kayaknya kita ngalir aja dan kemudian nanti lebih kepada kasuistik. Kita membedah fikih dalam artian buku mazhab itu sendiri dan bagaimana nanti mazhab itu sendiri. Tapi sebagai pengantar, ini gambar orangnya nggak ada kaitan sama materi, ini pemanis saja karena kebetulan dia punya buku judulnya Hukum Bermazhab dan persoalan-persoalan berkaitan kaidah bermazhab. Nah, di situ satu tertulis ya, hukum bermazhab fikih merujuk pada proses pengambilan keputusan hukum yang berlandaskan pada 4 mazhab fikih. Setiap mazhab memiliki pendapat hukum yang berbeda dalam kasus yang sama. Jadi begini hadirin yang dimuliakan Allah, kata mazhab itu sendiri diambil dari kata zahaba. Ya, yang secara harfiah artinya itu pergi gitu. Mazhab itu adalah tempat perginya seorang mujtahid. Atau sederhananya kemudian kata mazhab ini bermakna tariqah. Ya, atau jalan, metodologi. Kemudian berkembanglah mazhab fikih yang tadinya berawal dari metodologi atau cara menyimpulkan sebuah hukum. Kemudian komponen dari mazhab itu nanti ada 3. Pertama ada pendiri mazhab, yang kedua ada metodologi, dan yang ketiga ada produk mazhab atau ijtihad dari mazhab itu sendiri. Jadi nanti ketika kita berbicara mazhab itu nggak lepas dari 3 ini. Jadi nggak bisa juga yang namanya mazhab itu adalah produk ijtihadnya. Oh ini mazhab Syafi'i bahwa kunut misalnya dalam subuh. Mazhab Hambali mengatakan nggak kunut. Ya itu bagian dari mazhab. Tapi bukan menceritakan mazhab itu sendiri. Karena mazhab itu sendiri nanti komponennya paling nggak ada 3. Pertama sekali lagi pendiri mazhab. Yang kedua metodologi. Yang terakhir adalah produk mazhab atau produk ijtihadnya. Gitu. Dan yang sering dipertentangkan di masyarakat itu adalah produk ijtihadnya. Dan kayaknya masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia itu suka kajian-kajian yang ada pertentangan-pertentangan, kemudian klaim paling benar kayak gitu ya. Padahal harusnya ketika kita menuntut ilmu itu kita thalabud dalil, kita mencari dasar. Begitu dapat dasarnya nyaman laksanakan. Nggak perlu pakai diuji-uji, diadu-adu. Begitu habis diadu-adu bingung sendiri gitu ya. Oke, sedikit ini sebagai pengantar sebelum nanti kita ke contoh praktek atau contoh produk dari mazhab. Sejarah perkembangan hukum bermazhab fikih, jadi abad pertama hingga abad keempat. Pada masa sahabat sampai abad keempat, pada masa ini mazhab-mazhab fikih pertama kali muncul dan mulai berkembang. Jadi bisa disebut era berkembang. Apakah sejak zaman sahabat?
Kalau yang disebut mazhab itu 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya enggak. Tapi sejak zaman sahabat itu kemudian kita mengenal perbedaan ijtihad. Iya kan? Sejak zaman sahabat kemudian kita mengenal ada perbedaan kesimpulan hukum. Begitu. Apalagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanti belajar fikih Hambali. Fikih Hambali itu karena salah satu metodologinya adalah berpegang kepada fatwa para sahabat. Jadi segala sesuatu itu dikembalikan dulu kepada para sahabat. Bagaimana para sahabat melihat kasus tersebut. Ternyata para sahabat ikhtilaf. Jadi diurai dari sejak zaman sahabat. Pertanyaannya apakah seluruh mazhab metodologinya begitu? Ya enggak. Itu kan karena Hambali menjadikan fatwa sahabat itu salah satu dasar pijakan hukumnya. Gitu. Nanti ciri khasnya itu kelihatan kalau bapak-bapak, ibu-ibu ngaji dengan ustadz, dikit-dikit ustadznya itu berargumentasi dengan perkataan para sahabat. Nah, itu menunjukkan sebenarnya ustadz tersebut lebih condong kepada mazhab Hambali. Gitu ya. Jadi di era sahabat mulai ada perbedaan pandangan. Contohnya dong Ustaz. Oh banyak contohnya. Contoh dalam memahami sabda Nabi misalnya. Yang terkenal sekali kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih ada hadis yang para sahabat itu berbeda dalam memahaminya, yaitu sallu fi bani Quraidah. Jadi ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan para sahabat menuju Bani Quraidah. Waktu udah sore, waktu asar sudah mau habis. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah dan Rasulullah ketika itu mengatakan sallu fi Bani Quraidah. Salatlah kalian nanti di Bani Quraidah. Ada memahami sabda Nabi ini secara letterlek sehingga sekalipun waktu sholat sudah habis dia nggak sholat. Sudah waktu maghrib bahkan sudah menjelang isya baru tiba di Quraidah baru dia sholat karena dia memahami sabda tersebut secara letterlek gitu ya kalau istilah bahasa Belandanya gitu, atau kalau istilah akademisnya literalis gitu, atau kalau bahasa usul fikihnya hakiki, jadi dia ambil ya begitulah tanpa dipahami lebih lanjut. Nah sebagian sahabat memahami sallu fi Bani Quraidah itu tidak dipahami secara hakiki, tidak secara letterlek. Mereka memahami bahwa Rasulullah mengharapkan jalan cepat sehingga nanti bisa sholatnya di Bani Quraidah. Tapi begitu waktu sholat mau habis, mereka sholat di tengah jalan sebelum sampai di Bani Quraidah. Nah dari sini kita jadi tahu para sahabat pun ketika memahami sebuah hadis mereka tidak dalam sebuah pemahaman yang sama. Begitu. Contoh lain dong Ustaz yang lebih praktis. Contoh lain yang lebih praktis misalnya perbedaan para sahabat saking kan banyaknya saya sampai lupa gitu ya. Saking kan banyaknya. Contoh begini, ada kasus lah ya. Umar menolak jam'ul Quran. Umar menolak mengumpulkan Al-Quran. Begitu. Sementara Abu Bakar pro dengan pengumpulan Al-Quran. Nah, itu kan ijtihadnya sudah mulai berbeda, begitu ya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala lapangkan hati Umar terima. Begitu Umar terima, yang lain nggak terima, begitu. Kenapa? Alasannya Rasulullah nggak pernah memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan Quran dan menuliskannya dalam mushaf. Kalau itu baik pasti Rasulullah kasih tahu, begitu. Karena Rasulullah nggak pernah kasih tahu, ini menunjukkan bukan sesuatu yang diperintahkan. Tapi Umar ketika itu memahami jam'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran dan menuliskan dalam mushaf itu maslahat. Yang kalaupun Rasulullah tidak memerintahkannya bukan berarti itu terlarang gitu ya. Kayak gitu tuh. Jadi sejak zaman sahabat udah mulai terjadi perbedaan-perbedaan. Zaman tabi'in mulai begitu juga terjadi perbedaan-perbedaan.
Zaman tabi'ut tabi'in generasi ketiga juga begitu. Sampai nanti tiba generasi uh, ulama-ulama istihad. Ulama-ulama istihad itu bukan Abu Hanifah saja, bukan Syafi'i saja, bukan Ahmad saja, bukan Malik saja. Tapi ada Sufyan ibn Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lain-lain. Ya. An-Nakhai, banyak sekali. Nah, pada abad ke-5 sampai abad ke-7 itu mazhab-mazhab fikih mengalami puncak perkembangannya dan mereka menjadi konsolidasi sehingga kemudian ada 4 mazhab yang paling kokoh. Walaupun sekali lagi saya katakan mazhab fikih itu bukan hanya 4, cuma yang paling kokoh ketika mereka melakukan konsolidasi, menuliskan metodologi mereka, kemudian istihad mereka itu ada 4. Ya. Padahal di awal perkembangannya banyak. Bahkan ada juga mazhab sempat berkembang. Mazhab yang tidak kita kenal dengan 4 mazhab ini yaitu mazhab Zahiri. Sempat berkembang dan pernah menjadi mazhab negara. Ketika era Ibnu Hazm Al-Andalusi di Andalusia atau daerah Spanyol. Waktu itu daerah Spanyol dinasti Umayyah lari karena Baghdad dikuasai dinasti atau khilafah Abbasiyah. Nah, sisa-sisa dari khilafah Umayyah ini mendirikan kerajaan atau mendirikan kekhilafahan di daerah yang sekarang kita sebut Spanyol. Sampai kemudian era pertikaian di antara mereka. Nah, pada saat itulah sempat di daerah Spanyol itu berkuasa kekuasaan yang mereka bermazhabkan dengan mazhab Zahiri. Puncaknya adalah ketika salah satu tokoh mereka Ibnu Hazm Al-Zahiri menuliskan buku Al-Muhalla namanya. Terkenal sekali itu kitab Al-Muhalla. Nah, dari sini ketika para ulama mazhab itu beristihad, kemudian istihadnya ini dikembangkan oleh murid-muridnya mengalami konsolidasi berkembang. Sampai sekarang kita mengenal ada 4 mazhab dalam dunia Ahlus Sunnah yang paling terkenal ya. Nah, kemudian abad ke-8 sampai abad ke-12 muncul berbagai literatur hukum yang menjadi dasar pembentukan mazhab fikih. Yaitu mazhab fikih hingga hari ini ya. Kalau kita lihat hampir rata-rata kalau kita kembali ke buku-buku fikih ya semacam ada pengulangan. Nanti contohnya saya akan bawa. Ini kan semacam pengantar dulu nih. Nah, ini kalau ada yang bertanya mengapa bermazhab fikih dipandang perlu? Nah, yang pertama ada preseden hukum, maksudnya menggunakan mazhab fikih sebagai landasan dalam pengambilan keputusan hukum memberikan preseden yang konsisten. Bahasanya agak akademis. Jadi gini, karena dalam mazhab fikih itu mereka telah menetapkan sesuatu yang mereka tetapkan itu diakui hingga ratusan tahun hingga hari ini. Contoh ya, kita boleh nggak sepakat sama Syafi'iyah misalnya dalam kunut, tapi pandangan Syafi'iyah yang mengatakan kunut subuh itu mustahab, bahkan yusan disunnahkan, itu udah ratusan tahun Pak. Wah, saya debat Ustaz dengan orang yang katanya bermazhab Syafi'i. Wah, lemah sekali. Iya, karena Bapak ketemu dengan orang yang lemah. Coba Bapak ketemu kayak Imam Nawawi. Coba ketemu seperti Imam Ibnu Hajar di bidang hadis dan dia bermazhab Syafi'i. Coba ketemu dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya kan? Begitu. Jadi kita juga nggak boleh terlalu picik kemudian mengatakan, wah, mazhab ini mereka itu terlalu fanatis. Gitu. Sebetulnya nggak kuat-kuat amat, nggak juga tadi ya. Preseden hukum. Jadi ketika mereka mengatakan itu sebenarnya sudah berlalu proses ratusan tahun dan itu sudah mengalami kematangan. Dialektikanya atau debat internalnya juga luar biasa. Contohnya begini, nanti kalau ada waktu saya contohkan dalam Kifayatul Akhyar ya. Imam Syafi'i itu kan punya istihad. Kalau air itu kan ada 4 macam. Ada yang tahir dan dia ghairu makruh listimalihi, ada yang suci dan boleh dipakai, tidak makruh, tapi ada yang suci tapi makruh digunakan.
Kemudian ada yang uh, suci tapi tidak boleh digunakan, tohir goir mutahhir istilahnya, dan terakhir air najis. Pembagian 4 ini udah ratusan tahun sejak zaman Imam Syafi'i gitu. Memang gak ada yang gugat, ya ada juga yang menggugat begitu. Misalnya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan pembagian bahwa ada air suci tapi makruh penggunaannya, dan contoh kasusnya adalah air musammas. Air musammas itu air yang terjemur matahari. Imam Syafi'i rahimahullah taala berfatwa itu suci tapi makruh. Alasan Imam Syafi'i itu ada dua, paling nggak ada dua. Pertama, ada hadis yang dia riwayatkan bahwa Nabi mengatakan air musammas itu yarisul baros, itu menyebabkan baros, penyakit kulit. Yang kedua, pendekatan akal, bahwa air yang terjemur matahari itu secara pengalaman dan rasionalitas mereka yang terbatas ketika itu, sifatnya spekulatif banget, itu nggak sehat gitu dan menyebabkan penyakit kulit. Nah, kemudian Imam Nawawi berapa ratus tahun kemudian, pertama beliau melakukan penelitian hadis yang dipakai Imam Nawawi sendiri, hadis yang dipakai Imam Syafi'i, menurut beliau dhaif wala yasih ayyuhtajja bihi. Dhaif dan nggak bisa dipakai untuk berhujjah. Bahwa air yang terjemur matahari itu akan melahirkan penyakit baros, penyakit kulit, gatal-gatal itu kayak panuan. Itu hadisnya dhaif kata Imam Nawawi. Yang kedua, Imam Nawawi ketika itu bertanya kepada dokter, kepada tim, apa benar air yang terjemur matahari kemudian air itu bisa berekses atau berdampak negatif seperti penyakit kulit? Sempat ditolak oleh Imam Nawawi karena kata dokternya enggak apa-apa kok gitu. Lalu kemudian Imam Rafi'i melakukan pembelaan kepada fatwa Imam Syafi'i, kemudian Imam Rafi'i mengatakan begini, itu makruh tetap, tapi dengan syarat sebenarnya. Pertama, kalau air tersebut terjemur, wadahnya itu terbuat dari logam selain emas dan perak, karena emas dan perak itu sofa murni, jadi tidak akan mempengaruhi kondisi air. Tapi kalau besi itu akan mempengaruhi kondisi air. Kalau sederhananya kita akan mengatakan karatannya naik gitu ya. Itu syarat pertama kata dia. Jadi tempatnya itu adalah logam selain emas dan perak. Yang kedua, ayakuna fi syarabi syiddatil hararah. Jadi airnya itu mesti terjemur dalam kondisi yang panas luar biasa. Gitu. Baru kemudian makruh kata Imam Rafi'i dari dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang ingin saya sampaikan, jadi Imam Syafi'i ketika berfatwa itu ratusan tahun orang terima. Dan memang ada juga kadang-kadang kritik balik dari internal atau eksternal. Tapi kan itu sudah diperbaiki. Maka fatwanya Imam Syafi'i yang sudah ratusan tahun itu lebih kokoh daripada tiba-tiba kita tanya Ustadz lulusan Madinah, Ustadz lulusan Libya, Ustadz lulusan Al-Azhar begitu. Ustadz bagaimana hukum ini? Iya, tentunya fatwa Imam Syafi'i lebih kokoh. Gitu. Dan itu yang disebut presiden hukum. Oke, saya percepat ya. Nah, kalau begitu langsung kepada pertanyaan, apakah bermazhab fikih wajib? Ada yang mengatakan wajib atau mustahab atau sunnah lah ya. Ada yang mengatakan enggak lah begitu. Tadi kalau kita sebut mazhab itu adalah metodologi, kemudian produk fikih, maka sebetulnya orang awam itu, saya tidak sedang menuduh bapak-bapak, ibu-ibu di sini sebagai orang yang tidak berpendidikan. Tapi kan bukan seseorang yang mendalam pengkajiannya dalam masalah fikih. Maka orang-orang seperti bapak ibu yang memang belum sampai kepada tuntutan untuk memilih salah satu dari metodologi itu, ya pokoknya sekarang kita tahu dasarnya apa, ya sudah, amalkan saja itu. Atau sederhananya, mazhab bapak ibu adalah mazhab gurunya. Nanti gurunya
yang harus belajar metodologi gitu. Contohnya gimana Ustaz? Beneran pengen tahu. Ini biar kayak tanya jawab ya. Saya mau tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu. Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu sunnah dan baik atau itu bid'ah tercela? Sekali lagi, puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya mustahab baik atau hukumnya itu makruh? Hah? Hah? Apa alasannya sunnah? Kata Maliki, tidak ada satupun penduduk Madinah yang mengamalkan itu. Kalaulah memang itu diriwayatkan dari Nabi, nggak mungkin penduduk Madinah itu nggak ngerti kalau itu adalah ajaran Nabi, puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan ingat ya, Malikiyah itu termasuk madhab yang berpegang kepada riwayat-riwayat. Karena imam mereka, Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu adalah seorang ahli hadis dan punya kitab namanya Al-Muwatta. Sebelum ada kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Al-Muwatta adalah kitab paling sahih. Yang menjadi muskilah adalah dalam metodologi mereka mengatakan kalau amal ahli Madinah itu adalah dasar dalam menetapkan sesuatu. Karena penduduk Madinah atau ahli Madinah itu kan tinggal bersama Rasulullah dan mereka melaksanakan ajaran itu bersama Rasulullah. Apa yang diajarkan Rasulullah pasti penduduk Madinah melihat dan meriwayatkannya. Maka kesimpulannya apa yang tidak diamalkan oleh ahli Madinah itu menunjukkan kalau amalan tersebut tidak diajarkan Rasulullah. Dan penduduk Madinah tuh nggak puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah ini yang saya sebut tadi. Inilah dampak dari mazhab. Begitu. Mazhab Syafi'i mengatakan enggak, yustahab. Sunnah hukumnya atau baik hukumnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man shoma ramadhana summa ba'ahu sittan min syawalin fakana kasyamid dahar. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikuti puasa 6 hari di bulan di bulan Syawal, maka puasa tersebut seperti puasa 1 tahun atau 1 masa begitu. Dan hadis ini ditolak oleh ahli Madinah, oleh Malikiyah, karena ahli Madinah tidak pernah melaksanakan hadis tersebut. Lalu hadis itu datangnya dari mana? Hadis itu datangnya dari penduduk Irak yang mereka ambil dari sahabat-sahabat Nabi yang hijrah ke Irak. Begitu. Nah ini ekses atau dampak dari mazhab itu ya. Kayak gitu. Ini ekses dari metodologi. Apalagi ekses, contoh ekses atau dampak dari metodologi. Nanti kita banding-bandingkan aja ya. Oke. Lalu kalau menurut Muhammadiyah bagaimana? Bermazhab wajib nggak? Muhammadiyah mengatakan tidak menganjurkan masyarakat untuk terikat dengan satu mazhab tertentu. Itu. Muhammadiyah tidak anti mazhab dan memuliakan ilmu para ulama. Dengan demikian tidak benar Muhammadiyah melakukan diskontinuitas ilmu pengetahuan karena salah satu doktrinnya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi Muhammadiyah itu tidak bermazhab dengan salah satu mazhab, tapi menghargai semua mazhab sehingga nanti pendapat mazhab itu ditimbang. Gitu. Nanti disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang diakui oleh Muhammadiyah. Semacam metodologi yang diakui.
Contohnya gini, saya mau tanya. Sholat di masjid yang ada kuburannya, pertama sah atau tidak sah? Yang kedua, boleh atau tidak boleh? Sekali lagi, sholat di masjid yang ada kuburannya, hukumnya haram, makruh, boleh, atau apa? Ada yang mau punya pendapat? Ibnu Taimiyah dan yang sepakat dengan Ibnu Taimiyah mengatakan gak sah sholat di masjid yang ada kuburannya. Coba aja tanya orang-orang yang sepakat dengan fatwanya Imam Ibnu Taimiyah. Tapi Hambali sendiri, qaulul mu'tamad, pendapat yang dipilih Hambali adalah sah ma'al ismi. Sholatnya tetap sah, tapi ada dosanya. Nanti setelah ini. Jumhur ulama mengatakan makruh, sah dan makruh. Malikiyah mengatakan mubah. Alasannya kenapa? Nah, ini kita urai. Kita urai dari pendapat yang pertama mungkin ya. Terserah, mau dari yang pertama atau yang terakhir bisa aja. Dari yang terakhir lah, biar enak. Malikiyah mengatakan sholat di masjid yang ada kuburannya itu boleh karena fi'lun Nabi, perbuatan Nabi. Bahwa Nabi SAW ketika di Madinah pernah sholat di kuburan. Tenang. Ini kita perbandingan akwal. Jadi ketika Nabi SAW di Madinah, dia pernah sholat di kuburan, dan itu riwayat sahih. Riwayat sahih. Problemnya adalah ketika itu Nabi SAW cari tukang sapu masjid. Tukang sapu masjid itu kemudian dikatakan para sahabat mata. Kata Nabi SAW, dulluni ala qabrihi. Kalau gitu tunjukkan aku di mana kuburannya. Fa shalla alaihi. Kemudian Nabi SAW sholat di kuburan tukang sapu tersebut. Karena Nabi SAW nggak sempat sholat di situ. Makanya Malikiyah mengatakan boleh sholat. Saya punya guru saya ini hafal 9 kitab. Rata-rata utara Afrika itu penghafal hadis. Orang-orang di Indonesia hanya kenal misalnya Al-Jakni, Singkit. Itu cuma beberapa kampung atau beberapa daerah yang memang terkenal sebagai penghafal hadis. Tapi hampir rata-rata daerah utara Afrika itu Malikiyah dan mereka penghafal hadis. Termasuk syekh saya itu, dia tuh hafal 9 kitab hadis dan dia tetap berpegang bahwa sholat di kuburan, sholat di masjid yang ada kuburannya itu mubah berdasarkan perbuatan Nabi. Oke, nanti kita coba adu-adukan. Oke. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan gak sah karena sabda Nabi SAW, la tusalli ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Nabi SAW mengatakan janganlah engkau sholat menghadap kubur dan janganlah kamu bermajlis di atasnya. Dalil yang sama dipakai oleh Hambali dan dalil yang sama juga dipakai oleh jumhur ulama untuk mengatakan sholatnya sah tapi makruh. Hambali mengatakan iya hadisnya seperti itu, la tusalli ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Ini menunjukkan pengharaman sholat menghadap kubur, tetapi tidak menunjukkan sholatnya batal. Karena cuma diharamkan saja, kata Hambali. Jadi la tusalli ilal kubur, jangan kau sholat menghadap kuburan, itu kan cuma larangan, tidak menunjukkan sholatnya enggak sah atau sholatnya batal. Maka sekali lagi qaulul mu'tamad indal Hanabilah, pendapat terpilih menurut Hambali, sholatnya sah tapi dosa. Karena itu dilarang Nabi SAW.
Tapi Ibnu Taimiyah dan yang sepakat dengan Ibnu Taimiyah mengatakan enggak, itu menunjukkan bahwa sholatnya enggak sah. Gitu. Nah, jumhur ulama dalam hal ini Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan hadis itu seperti itu, dan la tusalli ilal kubur, janganlah kamu sholat menghadap kuburan, itu bukan litahrim, tapi lil karoha. Larangan itu sebenarnya makruh, tidak menunjukkan haram, kecuali sholatnya itu menghadap kuburan untuk menta'zim dan menyembah kuburan seperti yang terjadi di Afrika ketika itu atau di daerah Habasyah. Jadi jumhur ulama mentakwil larangan-larangan sholat menghadap kuburan itu karena khawatir nanti jatuh ke dalam kesyirikan. Jadi mereka mengatakan larangan tersebut tidak menunjukkan haram, tapi karena kekhawatiran Rasulullah, hal tersebut bisa mengantarkan para pelakunya menjadi menyembah atau memuliakan kuburan itu. Jadi dari satu dalil ada 3 penafsiran. Nah, kemudian pendapat terakhir tadi pendapatnya Malikiyah, itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Malikiyah kemudian mengkritik 3 pendapat tadi. Kata Malikiyah, la tusalli ilal kubur, larangan tersebut itu kan dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, bahkan memerintahkan para sahabat hijrah ke Habasyah. Di sana mereka melihat orang-orang Kristen terlalu mengagungkan orang-orang suci atau orang-orang saleh mereka, sehingga orang-orang Kristen jatuh ke dalam kesyirikan. Dan bentuk kesyirikan mereka adalah memperibadahkan orang-orang saleh mereka yang sudah mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengagungkan orang-orang saleh, bahkan salat di kuburannya orang saleh. Tapi larangan itu mansuh, kata Malikiyah. Sudah dihapus. Pakai apa dihapusnya? Pakai perbuatan Nabi. Kalaulah seandainya larangan itu tetap, maka seharusnya Nabi tidak sholat ketika tukang sapu masjidnya meninggal. Dan tukang sapu masjid Nabi itu meninggal di akhir-akhir. Jadi larangan yang terdahulu, kata Malikiyah, dihapuskan dengan perbuatan Nabi yang beliau lakukan di akhir-akhir. Gitu. Sehingga kesimpulan Malikiyah, boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Yaitu istihad mereka, begitu. Wah, kayaknya ulama-ulama mereka kurang memahami konteks hadis tersebut. Wallahi, ulama-ulama Malikiyah itu rata-rata ahlul hadis. Yang paling terkenal itu adalah Imam Ibnu Abdul Bar. Siapa yang nggak tahu Imam Abdul Bar kalau orang tersebut mengkaji hadis dan ilmu hadis. Begitu. Walaupun kemudian nanti dikritik balik oleh mazhab-mazhab lain. Misalnya kritik Hambali mengatakan itu perbuatan Rasulullah, sholat di kuburan itu, satu, itu sholatnya bukan sholat wajib, tapi sholatnya sholat jenazah. Kedua, itu perbuatan Nabi khusus, kata Hambali. Itu tidak berlaku umum, itu khusus untuk Nabi, karena Nabi ketika itu tidak sempat menyolati si tukang sapu itu. Begitu. Nah, dari ini masih bisa saya urai lagi ya. Tapi yang mau saya sampaikan kepada hadirin, itulah mazhab. Itulah metodologi, itulah produk fikih. Gitu. Jelimet banget saat, makanya yang belum pernah menamatkan satu kitab fikih tidak dianjurkan belajar fikih perbandingan. Nah, terus kita malam ini mau ngapain? Ini pengenalan doang. Kalau benar-benaran setiap masuk kuliah rambutnya keriting semua nanti, atau berkurang kayak saya nanti rambutnya. Itu natural sekali. Gitu. Zaman saya kuliah itu sampai saya itu
apa ya? Dibilang rada bingung ya. Jadi kalau ditanya orang, apa hukum ini? Ada 2 pendapat. Apa hukum ini? Ada 4 pendapat. Ternyata orang itu kalau kita bilang terjadi perbedaan dan ada 2 pendapat, 3 pendapat, 4 pendapat, nggak siap. Orang mau tuh yang jelas-jelas saja. Gitu. Ya boleh aja sih yang jelas-jelas aja, tapi harus beradab. Ma'al ulama, ma'al madhahib, ma'al istihadihim. Tetap harus beradab dengan para ulama, dengan mazhab-mazhab yang lain, dan istihad-istihad mereka. Nggak boleh kita kemudian nggak sepakat menjelek-jelekkan ulama itu. Besok ketika sepakat kita jilat-jilat tuh ulama. Giliran nggak sepakat sama Nawawi, wah dijelek-jelekin Nawawi. Giliran sepakat disanjung-sanjung Nawawinya. La wallahi hadza laisa adab. Ini bukan adab penuntut ilmu. Gitu. Boleh tidak sepakat, tapi tetap harus beradab. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini kritik terhadap dunia bermazhab. Saya pikir nggak penting banget, kecuali bapak-bapak peneliti. Nah, tadi ada pertanyaan di semacam RPS. Jadi judulnya tentang bermazhab, tapi ada request cerita talfik, Ustaz. Ya, talfik itu tidak berpegang dengan salah satu mazhab, gitu. Sehingga nanti dalam kasus A pakai mazhab A, kasus lain pakai mazhab B. Dan saya menyarankan kalau belajar fikih selesaikan satu kitab ringan aja. Satu kitab ringan aja. Khawatirnya kita nggak pernah menyelesaikan satu kitab ringan dalam fikih manapun, sehingga kepalanya itu sebenarnya amburadul gitu dan tidak memahami konstruksi fikih seperti apa.